Halo sobat-sobat para pecinta kartun, kembali lagi di channel gua. Akhirnya setelah sekian lama gua ngupload video, kini gua bisa ngupload video kembali. Dan kali ini gua muncul kembali dengan tampilan yang agak sedikit berbeda. Gua harap kalian suka dengan desain baru gue ini. Jadi buat kalian yang bingung kenapa gua kemarin gak upload video hampir 2 minggu lebih, sebenarnya gua udah memberikan penjelasannya di kolom komunitas YouTube. Cuman gue yakin banyak dari kalian yang nggak tahu soal pemberitahuan itu, jadi ya gue beritahu aja sekarang. Jadi ya sekitar 2 minggu yang lalu gue divonis positif corona. Dan karena gue terkena corona ini, badan gue jadi lemes lah. Gue gak bisa banyak aktivitas, terutama buat video YouTube. Jadi gue memutuskan untuk istirahat aja sampai badan gue pulih. Dan gue juga berjanji kalau misalnya kondisi gue mendingan, gue bakal coba buat video YouTube. Dan inilah hasilnya. Jadi ya di video kali ini gue bakal membahas mengenai pembahasan yang harusnya gue bahas sekitar 2 minggu yang lalu, yaitu mengenai episode ketiga dari kartun The Owl House season kedua. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Episode ini dibuka dengan sebuah scene di masa lalu, di mana Ida sedang melarikan diri dari kejaran para pasukan kekaisaran. Melihat dari rambutnya yang masih warna oranye, namun ia sudah memiliki corak putih, bisa dipastikan ini terjadi setelah Lilith mengutuknya. Ida memasuki sebuah ruangan misterius di sebuah pulau yang ia temukan, dengan berbagai macam monumen kecil yang aneh. Lalu tiba-tiba muncul sosok misterius yang mendekatinya, dan scene pun berganti. Scene berpindah di mana Luz yang sedang mempelajari mengenai glyphs. Lalu ia pun diganggu oleh King yang baru saja membangun mainan hayalannya. Tapi tentu saja Luz tidak dapat menemaninya bermain, dan dia menyarankan King untuk mengajak Lilith bermain. Namun Lilith juga sama sibuknya dengan Luz. Bahkan kini ia juga lebih akrab bersama Hoodie. What's going on? Is Hoodie blackmailing her? Oh, I think they're actually friends. Isn't that nice? Setelah itu Luz mencoba mantra glyphs yang baru saja ia ciptakan, yaitu mantra invisible atau mantra menghilang. Luz mendapatkan simbol glyphs ini dari buku sejarah milik Lilith. Dan oh ya, mantra glyphs ini hanya bekerja apabila penggunanya menahan napas. Dan kalau misalnya dia mulai bernapas, maka sihir menghilangnya pun juga menghilang. Ketika Lilith sedang berbicara dengan bangganya mengenai buku sejarah miliknya, ia tersandung oleh tumpukan boneka milik King. Dan hal ini membuat ia dan King mengalami argumen. King bersorak kalau raja dari para iblis tidak tunduk pada siapapun. Lilith membalas kalau tidak ada yang namanya Raja Iblis. Sejak dulu, satu-satunya orang yang memimpin para iblis adalah sang Kaisar Belos sendiri. King membantah balasan Lilith dengan menceritakan bagaimana ia kehilangan kekuasaannya. Ceritanya sendiri hampir sama persis dengan yang pernah diceritakan oleh Ida. Tapi tentu saja Lilith dan Hoodie masih tidak percaya dengan cerita King. Maka dari itu, untuk menunjukkan kebenaran, King mengajak mereka bertiga menuju kastil miliknya di sebuah pulau yang tidak terdapat di dalam peta. Dan sebelum mereka pergi, Hoodie harus melakukan hal ini. Reporting for Hoodie! Jangan tanya gue bagaimana dia melakukan hal itu ya. Disgusting. Ketika mereka semua sudah pergi, Ida sempat ingin bersantai. Namun ia segera mengetahui rencana mereka berempat lewat surat dari King. Dan ia pun bergegas untuk menyusul mereka berempat. Sementara itu, mereka pun sampai di sebuah pulau yang ditunjuk oleh King. Pada saat mereka memasuki kastil yang berada di sana, Lilith menemukan sebuah simbol misterius dan sebuah gambar iblis besar yang menyerupai King. Disinilah akhirnya Lilith dan Hoodie percaya kalau King memang benar-benar merupakan raja dari para iblis. Mereka berdua segera mendekati King untuk menanyai lebih detail mengenai dirinya. Dasar penjilat. Di sisi lain, Luz mencoba untuk mengeksplor ruangan yang lainnya, dan ia menemukan banyak sekali jasad monster di sana. Ia juga mendapati kalau ada salah satu monster yang baru saja terbangun. Pada saat King, Hoodie, dan Lilith sedang melihat-lihat lukisan, mereka menemukan sebuah gambar yang menampilkan dua orang raksasa yang sedang bertarung. Siapakah raksasa ini? Well, tonton terus video ini. Luz akhirnya menemukan mereka bertiga dan mengajaknya untuk melarikan diri. Tidak lama setelah itu, mereka akhirnya bertemu dengan monster yang baru saja terbangun. Pada saat melarikan diri, Ida tiba-tiba muncul untuk membantu mereka keluar. Tapi sayangnya hal ini membuat dirinya terluka, tapi untungnya juga monster tersebut tidak dapat keluar dari kastil. Luz menyimpulkan kalau monster itu menjaga kastil ini dari para penyusup. Tapi anehnya, kalau misalnya King adalah sang penguasa asli, kenapa monster tersebut menyerang mereka? Dan disinilah Ida akhirnya mengungkapkan bagaimana ia sebenarnya bertemu dengan King. Jadi 8 tahun yang lalu, Ida berusaha bersembunyi dari kejaran para pasukan kaisar di sebuah pulau misterius yang baru saja ia temukan. Pada saat ia sedang berlindung di dalam kastil, Ida bertemu dengan King yang pada saat itu masih bayi.
Ketika ia mencoba menghampiri King, ia malah diserang oleh monster penjaga kastil itu. Ida pun berhasil melarikan diri sambil membawa King. Namun monster penjaga tersebut menembakkan sebuah anak panah yang mengakibatkan tanduk King menjadi patah. Ketika Ida sudah membangun The Owl House, ia melihat kalau King sangat suka membangun dari objek-objek yang ada di sekitarnya. Ia juga mengetahui kalau King sangat suka kalau dirinya memiliki kekuasaan. Maka dari itu, Ida mengarang semua cerita yang ia buat mengenai King adalah sang raja dari para iblis. Setelah King mengetahui semua ini, ia menjadi sangat panik dan tidak bisa mengendalikan pikirannya. Ini pertama kalinya The Owl House membuat gua agak gelisah dan agak kurang nyaman. Melihat ekspresi yang dikeluarkan oleh King itu benar-benar menyayat hati gua. Keep that thing away from me, it's messing with my head! You're all just making fun of me like usual, right? No. No! Setelah itu King segera melarikan diri, tapi untungnya Luz berhasil menemukannya di depan pantai sambil merenungkan diri. Ia mengatakan kalau dirinya sudah tidak bisa membedakan mana ingatan asli dan hayalan. Luz mengatakan kepada King kalau ingatannya mengenai dirinya yang sedang terjatuh dan mendengar suara raungan merupakan ingatan aslinya. Ia mencoba untuk meyakinkan King untuk pergi ke dalam kastil untuk mencari bukti mengenai ingatan King. Sebelum ke sana, Ida meminta maaf kepada King atas semua kebohongan yang ia buat. Ia pun memaafkan Ida dan mereka membuat rencana untuk menghadapi monster penjaga. Lilith dan Hoodie ditugaskan untuk mengalihkan perhatian sang monster, sementara Ida dan Luz berusaha meledakkan jalan menuju puncak menara. Ketika sampai di puncak menara, mereka memasuki sebuah ruangan yang hanya King saja dapat membuka ruangan tersebut. Di sana King menyatukan tanduknya yang sudah patah dan ia mulai mengingat masa lalunya pada saat ia pertama kali menetas dari dalam telur. Ketika King merangkak keluar dari ruangan, ia disambut oleh monster penjaga yang langsung membawanya ke bawah kastil. Ketika di dalam telur, King mengenali suara raungan yang ia dengar di ingatannya. Dan ia juga yakin kalau raungan tersebut berasal dari ayahnya. Tiba-tiba monster penjaga berhasil menerobos masuk, namun King segera menghentikannya. Jadi selama ini monster penjaga tersebut berusaha melindungi King dari Luz dan yang lainnya. Wow, very unexpected. Ketika kembali ke The Owl House, Luz menemani King sebelum tidur. Dan monster penjaga yang ada di dalam kastil juga dibawa oleh mereka. Tapi kali ini monster tersebut kembali tertidur. Episode ini ditutup dengan Lilith, Ida, dan Luz sedang melihat-lihat foto yang telah diambil oleh Lilith di dalam kastil. Harus gua katakan episode ketiga ini adalah episode yang paling luar biasa dari season kedua sejauh ini. Gue benar suka bagaimana mereka merubah karakter King jadi semakin solid. Setelah sebelum-sebelumnya dia hanya bagian dari lelucon saja. Tentu saja momen favorit gue adalah ketika King mengetahui kalau semua cerita mengenai dirinya adalah raja dari para iblis ternyata hanya sebuah kebohongan. Karakter yang sebelumnya kita kenal penuh dengan teriakan dan kegemasan, kini tiba-tiba berubah menjadi sedikit berbeda. Kita sendiri masih belum tahu apakah karakter King akan berubah secara total setelah episode ini, atau masih ada beberapa sifat menggemaskannya di episode kedepannya nanti. Tapi yang jelas, episode ini telah membuat kita menjadi semakin tertarik kepada karakter King. Sekarang gua mau membahas mengenai spekulasi dan teori yang sudah bertebaran cukup lama, yaitu apakah King benar-benar merupakan raja dari para iblis, dan apakah teori mengenai King merupakan perubahan wujud dari Bill masih bisa dikatakan valid atau tidak. Dari episode ini, kita bisa tahu kalau misalnya King bukanlah raja dari para iblis di masa lalu. Namun ada kemungkinan kalau dialah sang putra dari Raja Iblis, atau bisa disebut sebagai The Prince of Demon. Lalu yang jadi pertanyaan adalah apa penyebab kematian ayahnya King? Dalam salah satu lukisan di dalam kastil, kita bisa melihat gambar yang kemungkinan besar adalah ayahnya King yang sedang berhadapan dengan seorang monster yang ukurannya jauh lebih besar dari dirinya. Siapakah monster besar ini? Prediksi gua, monster besar ini adalah Titan The Boiling Isle. Yang gue maksud di sini adalah Titan yang kita bisa melihat bangkainya di The Boiling Isle. Titan ini memiliki hubungan yang cukup erat dengan Belos. Bahkan Belos sendiri sering mengatakan kalau semua rencananya adalah bagian dari The Titan Will atau Will of Titan. Gue sendiri lupa yang benar mana. Lalu apa yang dilakukan oleh Titan itu sampai harus menghadapi ayahnya King? Sejauh ini kita sama sekali belum mendapatkan info tambahan mengenai The Titan Boiling Isle. Tapi sudah dipastikan kalau The Titan bakal memiliki peran besar nantinya. Belum lagi di dalam trailer season kedua kemarin, kita bisa melihat kalau tengkorak Titan ini seperti memancarkan sinar yang menandakan kalau dia akan bangkit kembali. Mungkinkah kalau musuh utama dari series ini adalah The Titan Boiling Isle? Well, kita lihat saja nanti. Dan yang terakhir mengenai apakah King merupakan bentuk baru dari Bill Cipher. Kalau kalian mengikuti berbagai macam teori yang berhubungan dengan The Owl House dan Gravity Falls, pasti kalian mengerti apa yang gue maksud di sini. Cuman buat kalian yang belum tahu, jadi ada teori yang mengatakan kalau sebelum Bill mati di akhir series Gravity Falls, ia membuat perjanjian dengan makhluk kosmik bernama Axolotl. Dalam perjanjian itu,
Bill akan dipindahkan ke suatu tempat di waktu yang berbeda dengan bentuk yang berbeda. Banyak yang berteori kalau Bill telah berubah menjadi karakter King dalam kartun The Owl House. Bukti yang menguatkan teori ini adalah perkataan Ida mengenai King merupakan raja dari para iblis di masa lalu. Dan Bill memang bisa dikatakan adalah pemimpin dari para iblis di dimensi mimpi buruk, aka Nightmare Realm. Tapi dengan kemunculan episode Echoes of the Past atau episode yang baru saja gue bahas, teori ini menjadi melemah. Satu-satunya kemungkinan teori ini bisa valid adalah King memang merupakan Bill Cipher yang sudah berubah. Namun Axolotl menetapkan agar dirinya tidak mengingat siapa dirinya di masa lalu. Oke, jadi begitulah pembahasan dari episode ketiga dari kartun The Owl House season kedua. Mungkin cukup sekian dari pembahasan gue kali ini. Mohon maaf kalau misalnya suara atau mungkin pengucapan gue agak sedikit berantakan, soalnya gue juga masih belum pulih total dari penyakit gue sekarang ini. Doain gue semoga gue dan keluarga gue bisa cepat pulih dari penyakit ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.